Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan ya selamat berjumpa kembali di acara Misbah Doa. Dan saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Mari biar kita mau tetap setia mencari Tuhan di hari-hari ini. Semakin banyak kabar-kabar, semakin banyak hal yang terjadi yang bahkan kita tidak tahu dan kita tidak menyangka ya. Tetapi firman Tuhan berkata ketika semuanya digoncang, orang yang tetap berharap dan percaya pada Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Karena itu saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di seluruh dunia, di seluruh benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat malam. Biarlah kita dengan penuh sukacita mau datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Mari kita bawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa buat hari ini, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan buat kami. Ajar kami untuk terus mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunanmu Tuhan. Setiap hari kami boleh merasakan kasih pengampunanmu atas hidup kami. Karena kami sendiri tidak tahu apa jadinya kalau kami tidak menerima pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Oh, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami berterima kasih Tuhan atas pengampunan, atas rahmat-Mu. Engkau mengasihi
mengasihi kami Bapa. Kau Tuhan yang datang ke dalam dunia, yang menyatakan betapa besar kasih pengampunan-Mu atas kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh menginjakkan kaki di bulan ini Tuhan, itu artinya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami bersyukur buat segala hal yang baik bagi kami Tuhan. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin. Tidak Kau pandang hina hati yang hancur dalam pertobatan. Kami datang kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami untuk layak memuji-Mu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, karena pengampunan-Mu kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Bahkan bukan hanya itu, Engkau berjanji menyertai kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami seperti bangsa Israel yang Kau sertai di padang gurun. Dengan tiang awan dan tiang api Tuhan, Engkau menyertai mereka. Demikian kami anak-anak-Mu yang terus berharap dan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan, bukan hanya kasih pengampunan, namun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari lebih lagi dengan iman apapun keadaanmu. Imani pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang
jagai kami Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, mari imani pujian ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin Tuhan, amin, kami percaya. Hati kami selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami bersepakat dengan Tuhan, Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari setiap persoalan dan masalah di hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita katakan, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita saudara. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat di hidup kita. Amin. Yes Lord Jesus. Amin. Tetap percaya Tuhan lebih lagi angkat imanmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
lebih lagi katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung. Yes Lord, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, lebih lagi saudara angkat imanmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman, segala kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Amin, amin. Sebab tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Persoalan masalah kami tidak melampaui kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau penolong dan sahabat yang berjalan bersama kami Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai pada hidup dalam kekekalan. Ketika satu saat kami tinggalkan dunia ini, ajar kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kami belum melihat jawaban doa kami mau tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami. Kami buang segala kepahitan, segala dosa apapun di hati yang tidak berkenan. Kami mau tanah hati kami jadi tanah yang subur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya Rini dari Kupang, NTT. Shalom buat Kupang NTT ya, semua yang mendengarkan misbah doa di sana, shalom. Saya mengetahui misbah doa ini dari teman saya, sehingga saya selalu mengikuti setiap khotbah ibu, baik di misbah doa maupun misbah syukur. Nah, ini salah satu contoh saudara ya, jangan pernah lelah membagikan misbah doa, sehingga akan menghasilkan ya pertobatan dan jiwa-jiwa yang akan menguatkan orang lain loh. Ini mendapatkan misbah doa dari temannya, di-share lalu mulai mengikuti. Saya mau sharing Bu. Jadi saya sebelum tahu ada misbah doa ini, saya susah untuk tidur di malam hari maupun siang hari Bu. Karena saya punya penyakit GERD ya, dan setiap kali penyakit saya ini kumat, saya selalu
susah bernapas, susah sekali Bu untuk bernapas. Saya bahkan muntah-muntah dan susah untuk tidur karena penyakit ini sudah 3 tahun ya. Jadi GERD itu awalnya dari asam lambung, mah ya mah. Saya selalu makan obat rumahan aja. Saya selalu makan obat rumah sakit ya, dan diselingi dengan obat tradisional. Tapi tetap tidak ada perubahan. Bahkan saya sampai dirujuk oleh dokter umum ke dokter ahli jiwa, yaitu ke psikiater. Saya sudah benar-benar putus asa Bu. Iya, karena memang penyakit lambung itu semua datang dari jiwa saudara ya, dari perasaan, pikiran. Penyakit saya ini awalnya muncul karena asam lambung saya yaitu mah ya. Saking parahnya dan lama ya sampai bisa menjadi GERD ya seperti sekarang. Kata dokter, semua ini muncul karena saya banyak pikiran dan khawatir. Ya betul ya saudara, makanya jangan banyak pikiran. Saya seorang ibu yang sudah hampir 13 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Inilah yang memicu saya menjadi pikiran terus dan terkena GERD Bu. Sudah banyak cara yang saya dan suami tempuh baik secara medis maupun non-medis, namun tidak ada hasil. Bahkan tahun 2015 saya sempat hamil 2 bulan, namun saya akhirnya pendarahan sehingga harus dioperasi dan janin saya harus dibuang, diangkat. Karena menurut dokter janin saya itu posisinya ada di saluran tuba ya, dan bukan di kantong rahim. Akhirnya saluran tuba kanan saya ikut dipotong. Sekarang hanya saya tinggal memiliki 1 saluran tuba, yaitu saluran di bagian kiri. Kata dokter, kemungkinan untuk hamil lebih susah lagi dan sangat kecil karena tuba saya hanya tinggal 1. Setiap hari saya selalu pikiran dan khawatir sehingga tidak bisa tidur dan kena GERD ya. Saya tidak sembuh-sembuh. Tapi puji Tuhan sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu menemukan mesbah doa, bahkan ibu pernah berdoa dan mengatakan ya, diberkatilah rahim yang tertutup ya. Saat ini saya merasa kuat Bu, dan saya tidak lagi khawatir, puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa pertolongan itu datang tepat waktunya. Bahkan setiap kata-kata ibu membuat hati dan pikiran saya benar-benar menjadi tenang dan damai. Ibu selalu mengatakan jangan khawatir akan pertolongan Tuhan ya. Selain bertobat ya, saya juga berobat ke dokter ya, dan minum obat tradisional. Saya juga minta dukungan doa dari beberapa pendoa, tapi saya selalu ingat kata ibu ya, jangan titip-titip doa, puji Tuhan. Berdoalah sendiri sebab imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Maka sekarang saya dan suami berdoa sendiri Bu di rumah. Dan tepatnya seminggu yang lalu saya bisa tidur malam, saya bisa tidur dengan pulas Bu, bahkan di siang hari. Bahkan saya sudah tidak lagi minum obat dari rumah sakit maupun obat tradisional. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Debbie dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Amin, amin, amin. Luar biasa saudara ya. Jadi bayangkan betapa tidak enaknya orang kena GERD dari asam lambung naik mah ya, dan memang benar saudara ya, setiap kali kita mengalami sakit mah atau GERD atau asam lambung itu berawal dari banyak pikiran dan khawatir. Ya jangan banyak khawatir, jangan banyak pikiran ya. Kita toh dengan kekhawatiran kita, kata firman Tuhan, kita tidak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Dan puji Tuhan, ibu ini sudah berobat bertahun-tahun, minum obat ke dokter, minum obat tradisional, tapi tidak kunjung sembuh. Kenapa? Karena jiwanya yang belum dipulihkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, satu kali dia dikirimi oleh seorang temannya mesbah doa.
Dan akhirnya dia mulai mengikuti mesbah doa, mendengarkan semua khotbah-khotbah, ikut mesbah syukur, dan jiwanya dipulihkan Tuhan. Lalu akhirnya pikirannya jadi tenang. Sekarang dia tidak minum obat dokter lagi, tidak lagi minum obat tradisional, bahkan sekarang bisa tidur pula siang dan malam. Kita tetap berdoa semoga ibu dan suami cepat mendapatkan keturunan dari Tuhan, ya, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Bu. Walaupun ya saluran tubanya satu sudah diangkat, percaya kalau itu kehendak Tuhan, ya maka Tuhan sanggup memberikan ibu dan suami keturunan. Tetaplah berharap dan tetaplah percaya, bahkan tetaplah bersuka cita dan tetap percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ibu itu adalah seizin kehendak Tuhan, supaya ibu dapat bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua mendukung dalam doa supaya ibu dan bapak ya dibukakan ya pintu berkat untuk memperoleh keturunan ilahi. Ya, makanya saudara ya tidak pernah berhenti saya berkata, bagikan mesbah doa kepada temanmu, kepada siapa saja yang saudara mungkin terbeban di hati. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia sedang ada dalam masalah. Seperti kesaksian ibu ini, sedang ada dalam tekanan, penderitaan, hingga sakit, asam lambung, GERD, minum obat, tidak sembuh, tidak bisa tidur. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, dia menjadi bulan-bulanannya iblis dan jiwanya sendiri, perasaannya sendiri. Tetapi ketika ya orang berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan, maka dia disembuhkan. Bukan hanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Tadi malam kita sudah sampai di Yeremia 44 ya. Bagaimana kita membaca di sana bahwa ya di Mesir Yeremia terpaksa ikut dan dia bernubuat. Tadi malam kita sudah sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang, ya kenapa engkau mau ya mendatangkan celaka atas dirimu sendiri, ya karena ya kamu tidak mau bertobat sehingga kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, bayi, semuanya dibunuh. Kenapa? Karena kelakuanmu yang tidak mau bertobat, engkau mendatangkan sendiri murka Allah atas hidupmu, penghukuman Tuhan. Ayat 8 berkata, mengapa kau mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara ya segala bangsa di bumi? Jadi saudara, mereka ini memang ya saya juga ya membaca ini benar-benar ya, mereka ini anak-anak Tuhan. Tadinya nenek moyang mereka sudah mengalami kedahsyatan Tuhan. Ya, tetapi mereka tetap memberontak, memilih menyembah pada Allah lain, dewa-dewa yang bukan Allah. Lalu sekarang Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, mereka pergi ke Mesir. Sampai di Mesir mereka pun melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Mereka membakar korban persembahan bagi dewa-dewa di Mesir, ya Allah-Allah lain. Karena itu Tuhan berkata di sana, mengapa engkau membangkitkan sakit hatiku? Ingat ya saudara, ketika kita terus memilih hidup di dalam dosa, ketika kita terus memilih untuk menentang Tuhan dengan kedagingan dan semua kemauan kita, maka itu sama artinya kita sedang membangkitkan sakit hati di Tuhan ya atas hidup kita. Tuhan bilang, kenapa engkau membangkitkan sakit hatiku? Jadi kita bisa belajar dari perjanjian lama ini ya tentang sifat Allah. Ingat loh saudara, Allah itu Allah yang cemburu, Allah itu Allah yang murka. Jangan hanya berpikir, wah Tuhan mengasihi, saya berdosa pun dia tetap mengasihi, saya bersinah pun dia tetap mengasihi. Ya Tuhan itu Tuhan yang bisa murka, dan bukan karena Tuhan jahat, tapi dia sudah berfirman, dan firman itu tidak bisa ditarik kembali, bahwa upah dosa itu maut. Jadi jangan sampai saudara, karena kita tidak mau bertobat, lalu kita jatuh dalam murka Tuhan, lalu saudara berdosa dan akhirnya binasa. Ya, cepat ambil sikap hari ini ketika kita mendengarkan firman. Katakan, Tuhan saya mau bertobat kembali pada jalan-jalanmu saudara ya. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan,
Sudah lupakah kamu akan kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Tuhan kembali mengingatkan mereka. Ya, ingat loh, sudah terlalu banyak dosa yang kalian lakukan. Ingat kesalahan dosa-dosa nenek moyangmu. Ingat kesalahan para pemimpinmu. Semua kamu itu telah berdosa, kata Tuhan. Ya, Tuhan hanya mau mereka itu bertobat. Ayat 10, mereka tidak remuk hati sampai pada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Saudara, ya, bila kita melupakan sebuah pelajaran atau menolak untuk mempelajarinya, maka itu akan sangat beresiko. Ya, kita akan mungkin mengulang-ulang kesalahan yang sama. Bangsa Yehuda itu ya bergumul dengan hal ini. Ya, untuk melupakan dosa-dosa mereka yang terdahulu itu berarti akan mengulangi dosa-dosa itu. Mereka gagal untuk belajar ya, dan mereka juga ya tidak mengambil hikmah dari kegagalan nenek moyang mereka ya, sehingga masa depan mereka itu hancur karena dosa. Mari kita belajar. Kita semua mungkin punya masa lalu, kita semua mungkin pernah gagal, kita semua mungkin pernah jatuh. Saudara, ya belajarlah dari semua pengalaman itu supaya kita tidak mengulangi dosa yang sama. Karena itu Tuhan bilang, ya kamu tidak ingat dosa nenek moyangmu, kamu gak ingat dosa para istrimu, dosa suamimu, dosa kenapa itu berulang-ulang lagi. Mari kita belajar, ya hari-hari ini lihat. Ya, dari orang tua kita bisa belajar, dari nenek moyang kita bisa belajar. Ya, hidup ini adalah rangkaian dari banyak pelajaran. Dari kisah hidup orang lain kita juga bisa belajar. Ya, dan alangkah luar biasanya ketika kita mau belajar dan mengambil sesuatu yang baik agar hidup kita lebih bijaksana, itu akan menyenangkan Tuhan. Tapi bangsa ini tidak, saudara. Ayat yang ke-11. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku akan menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni ya aku mau melenyapkan segala orang Yehuda. Saudara, akhirnya murka Tuhan itu ya tidak surut atas mereka. Tadinya Tuhan sudah berkata, kalau kamu tetap tinggal di Yehuda ini, maka aku akan menyesal dengan murka yang aku berikan kepadamu. Tuhan itu bisa menyesal dengan keputusannya ketika apa yang bisa membuat Tuhan menarik kembali murkanya itu hanya pertobatan. Ketika kita mau bertobat kembali kepada jalannya, hidup dalam kebenaran, itu akan membuat ya kutuk bisa dipatahkan, bahkan dirubah menjadi berkat. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada kita. Tuhan hanya melakukan firman-Nya karena Dia tidak bisa menarik hukum-hukumnya, tetapi Dia ya bisa, saudara, kita menjamah hatinya ketika kita datang di dalam pertobatan kita. Ayat yang ke-12. Aku mau mencabut sisa-sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah asing di sana. Mereka semuanya habis mati ya. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan. Dan mereka akan menjadi kutuk kengerian, kutukan dan aib. Ya, jangan sampai kita menimbun murka Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai ayat ini tadi berkata, mengapa engkau mendatangkan celaka yang besar atas dirimu sendiri? Hanya karena kita tidak mau bertobat. Akan ada kutukan, akan datang aib, kelaparan, ya pedang. Coba kita introspeksi diri hari ini, saudara. Jangan sampai kita masuk di dalam kehidupan yang semakin sulit hanya karena
kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, dari iri hati, tidak mau bertobat dari amarah, tidak mau bertobat dari kesombongan, tidak mau bertobat dari kepahitan, tidak mau bertobat dari kenajisan, tidak mau bertobat dari perselingkuhan. Ayo kita buang semua yang tidak berkenan. Itu juga lah yang akan mendatangkan kebaikan. Tetapi jika kita terus hidup di dalamnya, itu pun juga akan mendatangkan kutuk atas hidup kita. Ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem. Yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. 14, sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi, sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Mengerikan ketika kita ini tidak taat pada kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi, kita melihat saudara, semua mereka yang memberontak terhadap firman, mereka yang pergi, yang tersisa meninggalkan Yehuda hanya karena keinginan daging pengen hidup yang dipikir di Mesir bisa mengalami keluputan. Ya, ternyata Tuhan berkata, semua yang pergi ke sana tidak ada satupun yang akan luput. Ya, tidak akan ada satu yang luput. Saudara, mari hari-hari ini kita mau terus percaya bahwa hanya berjalan bersama Tuhanlah kita ini akan mengalami rancangan damai sejahtera. Hanya perkenanan Tuhanlah yang dapat membawa hidup kita ini berbahagia. Ya, jangan pernah menukarkan perkenanan Tuhan itu dengan apapun. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, bawa kami hari-hari ini untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Bawa kami hari-hari ini Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Biar kita mau terus imani saudara bahwa hanya bersama-Mu Bapa, ya kita bisa melewati semua. Rencana Tuhan itulah yang terbaik. Ya, mari kita merenungkan firman ini. Kita mau berkata satu pujian bersama-Mu Bapa. Kami akan lewati semua hal di hidup ini. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Bahkan kami tidak mau memberontak dari rencana dan kehendak Tuhan. Namun kami mau Tuhan untuk selalu pasrah dan berjalan di dalam jalan dan kehendak-Mu, karena itulah yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang. Kami mau mengikuti segala rencana-Mu. Sebab kami percaya hanya bersama-Mu Bapa kami dapat melewati segala hal di hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang besar atas hidup kami, yang selalu mengingatkan kami untuk bertobat. Kami datang membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami tahu masa-masa hidup kami itu singkat. Firman Tuhan berkata, arti hidup manusia itu hanya seperti uap, yang hari ini ada, besok bisa tidak ada. Karena itu kami mau sungguh-sungguh menghormati setiap detik di hidup kami untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan, selidiki hati, pikiran, bahkan perbuatan kami. Jangan ada satupun
yang menyakitkan hati Tuhan. Kami mau buang semua itu dalam nama Yesus. Berkati dalam rumah tangga, pernikahan, suami, istri, anak-anak. Kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada dalam tangan-Mu, bahkan jodoh mereka Tuhan yang sudah menyediakan. Bahkan keluarga besar kami Tuhan jagai, orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka Tuhan menjagai dan melindungi. Bahkan para single parent juga Tuhan menjagai. Kami terus membawa keluarga besar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami yang punya masalah pergumulan yang berat. Rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, bahkan ingin keluar dari masalah persoalan mereka, dari segala hutang piutang, dari sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, bahkan apapun juga Tuhan. Setiap mereka ingin keluar dari ikatan dosa, rokok, minuman keras, judi, narkoba, bahkan apapun yang mengikat, persinahan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Bapa, Engkau menjamah, bahkan juga yang ada di rumah, di atas ranjang mereka, biarlah hati mereka terus tertuju kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan Engkau satu-satunya sumber yang mereka pegang dalam hidup mereka. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Karena dosa kami mohon pengampunan. Kalau memang Tuhan menghendaki semuanya terjadi, ajar kami menerima segala keadaan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan hari ini, bahkan terutama kesembuhan jiwa, supaya ada ucapan syukur. Dan kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, karena Tuhan yang menjamin itu dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang terus rindu memiliki keturunan. Tuhan berkati Tuhan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan keturunan ilahi bagi setiap mereka merindukan punya anak. Kami percaya Tuhan memberkati, bahkan setiap orang yang berkekurangan juga Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dilawat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di atas bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini, dijauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian di hari-hari ini Tuhan terutama. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami. Turunlah kiranya hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Bapa, Engkau berikan Tuhan bangsa ini pertobatan massal, supaya mereka boleh meninggalkan segala jalan-jalan yang jahat. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat untuk mereka memimpin bangsa ini, sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyatnya Bapak. Perlindungan-Mu Tuhan ada atas mereka. Semua kehendak Tuhanlah yang terjadi atas bangsa kami. Terus memberkati TNI Polri ada dalam satu kesatuan dan boleh melakukan semua yang terbaik bagi kepentingan bangsa. Kami menghancurkan segala niat-niat jahat orang yang mau menghancurkan NKRI ini. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami ikat roh kekerasan, segala roh pertikaian, kerusuhan, kami ikat dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini, semua pemimpin-pemimpin daerah Tuhan juga memberkati. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW Tuhan memberkati. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini dengan tim medis yang juga terus berada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu turun atas setiap mereka, para dokter, perawat, berikan kesehatan, kekuatan terus untuk bertugas. Bahkan keluarga mereka juga dilindungi dan dijagai oleh Tuhan Yesus. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami percaya Tuhan yang menetapkan.
Kalau belum waktunya, kami tahu Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Tetapi kalau sudah waktunya, kami harus pulang menghadap Tuhan. Berikan kami kekuatan dan terus bersiap-siap berjaga-jaga hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di semua negara-negara di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan terus melindungi dan menyertai. Kesembuhan masal terjadi, perlindungan Tuhan. Jagai, lindungi Tuhan untuk mereka boleh sungguh-sungguh aman dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa di hari-hari yang terakhir ini. Bahwa iman kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan memberkati setiap kita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Misbah Doa ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan Tuhan berkati.